Saya akan melanjutkan materi kelompok kami, kelompok 5, tentang relasi dan fungsi. Saya akan menjelaskan materi fungsi. Kita mulai dari definisi fungsi. Relasi binar dan F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Bisa dituliskan F menggunakan A ke B. Nah, A dikatakan daerah domain dan B dikatakan pemain atau pendengar hasil. Baiklah, kita akan lanjut. Nah, fungsi satu-satu F dikatakan satu-satu jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Pada contoh di sini, misalnya terdapat himpunan A dan himpunan B yang beranggotakan himpunan A 1, 2, 3 dan B nah, jika A dibentangkan 20 lalu fungsi B dan ke X. Nah, ini dikatakan fungsi satu-satu karena pada himpunan A tidak terdapat bayangan yang sama pada saat menggunakannya. Nah, jika fungsi satu-satu yang tidak termasuk seperti ini, nah, di sini pada himpunan A ke B tidak termasuk fungsi satu-satu karena pada himpunan A terdapat bayangan yang sama dengan anggota A, 2 ke B dan 3 ke B. Bayangan yang sama itu tidak termasuk dari fungsi satu-satu. Baiklah, sekarang kita masuk ke fungsi pada atau untung. Fungsi dikatakan fungsi pada atau untung jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Contohnya, dikatakan fungsi pada atau untung apabila anggota himpunan B semuanya dihubungkan ke anggota elemen A, atau bisa dibilang kalau anggota ini harus terpetakan semuanya. Kalau salah satunya tidak terpetakan, misalnya X tidak terpetakan, maka itu bukan fungsi pada atau untung. Lalu kita lanjut ke inverse fungsi. Nah, inverse fungsi yang berkoresponden satu ke satu sering dinamakan invertible atau dapat dibandingkan. Kalau pada fungsi bukan termasuk fungsi berkoresponden, maka bukan termasuk inverse fungsi karena tidak dapat dibandingkan. Seperti ini.
Nah, F ini adalah range atau hasil dari himpunan A ke B. Nah, dikatakan fungsi apabila termasuk pada fungsi satu ke satu atau tidak memiliki bayangan yang lebih atau yang sama. Kalau memiliki bayangan sama itu bukan termasuk fungsi yang berkoresponden satu ke satu, maka tidak dapat menjadi inverse fungsi. Nah, terdapat pada contoh soal yang dimana hasilnya berkoresponden satu ke satu dan dapat dibalikan 1 U ke U1, 2 Pi ke Pi2, 3 W ke W3. Nah, ini termasuk inverse karena dapat dibalikkan. Baiklah, kita akan melanjut ke komposisi dari dua fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan sebagai F bundaran G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan F bundaran G. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Terdapat 3 himpunan, yaitu himpunan A, B, dan C. Dan alasannya nah, A ke B adalah fungsi G dan B ke C adalah fungsi F. Baiklah, sekarang kita mencari fungsi komposisi dari A ke C adalah F OB F bundaran G 1 ke Y, tulis 1 Y, lalu 2 ke Y juga, lalu 3 ke X. Nah, ini yang dinamakan komposisi fungsi dari A ke C, yang dimana dari yang kita lihat yang satu memetakan ke U, nah U memetakan ke Y, kita ambil A sama C nya aja. Lalu kita lanjut representasi fungsi. Nah, ini mengaplikasikan fungsi terdapat beberapa cara. Bisa himpunan pasangan terurut seperti pada relasi fungsi pengisian nilai atau assessment seperti fx sama dengan 2x tambah 10, fx sama dengan x kuadrat, dan fx sama dengan 1 per x. Dan bisa juga lewat kata-kata seperti f adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam nilai suatu
dan kode program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat saya menyampaikan pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.